kasih. Bar, kamu udah kasih tahu restu aku sadar. Udah kok. Begitu kamu sadar, aku langsung telepon Pak Restu. Kamu gak usah khawatir. Makasih ya, Bar. Kamu udah temenin aku di saat aku gak sadar sampai aku sadar kayak gini. Aku ngerasanya tenang, kamu selalu ada di dekat aku dan kasih semangat sampai akhirnya aku bisa sadar. Maaf Firna. Sebelum aku sebenarnya ada Pak Restu yang jagain kamu dari semalaman. Lalu aku suruh Pak Restu pulang karena kelihatan dia capek banget dan banyak urusan yang harus dia selesaikan. Diminum dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pit. Pipit kangen sama mama. Iya, Mama juga kangen sama Pipit. Maaf ya, Mama bikin Pipit khawatir. Cepet sembuh ya, Ma. Iya, sayang. Pipit, Mbak Centini sama siapa kesini? Kebetulan Centini sama Mas Tejo juga, Bu. Mas Tejo ada di depan. Nggak ikut masuk soalnya sudah terlalu banyak orang di sini. Jadi gantian aja. Mama kenapa, Ma? Kok kayak lemes begini? Mama masih bisa main sama Pipit kan kayak dulu? Bisa, sayang. Masih lemas aja, Mama masih pusing. Sayang, Non Pipit. Insya Allah nanti pasti bisa main lagi sama Mama. Kondisi Mama Non Pipit kan masih belum begitu sehat. Masih belum pulih. Yang penting Non Pipit selalu berdoa buat Mama ya. Diberi panjang umur dan keselamatan. Iya Tante, Pipit mau doain buat Mama. Iya sayang. Mau doain di sini juga. Di depan Mama. Ya udah, ayo kita berdoa sama-sama ya buat kesembuhan Mama ya. Monggo Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada kami. Tiada lagi yang menyembuhkan kecuali daripada Engkau. Kesembuhan dari penyakit yang tidak terjangkiti lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Makasih ya Om, sekarang Pipit jadi lega. Insya Allah Allah akan kasih yang terbaik untuk Mama. Insya Allah. Anak Mama pintar. Bu, nyun sewu nggih Bu. Centini mau pamit. Centini mau nitip Non Pipit Bu. Tasik wonten urusan. Nggak apa-apa ya Non Pipit ya. Non Pipit sama Mama ya kangen-kangenan ya. Nanti kita ketemu lagi. Nggih Bu, Ibu lekas sembuh. Nanti Centini kesini lagi buat Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, monggo. Iya, Nek. Syukur deh. Kata dokter, sebentar lagi kamu udah boleh pulang loh. Kamu gak boleh kayak gitu lagi ya. Gak baik tau. Allah gak suka. Udah deh kak. Kakak tuh gak usah nyeramain aku mulu, kenapa sih? Urusin aja hidup kakak sendiri. Tapi, ngomong, kakak dapet duit dari mana buat bayarin rumah sakit ini? Jadi, kebetulan nih ada orang yang butuh donor darah gitu dan jenisnya sama kayak kakak. Ya udah, kakak donorin darah kakak dan imbalannya biaya pengobatan kamu. Udah, cuma dapat itu doang. Ya iyalah. Segitu aja udah syukur banget loh, alhamdulillah buat kakak. Ya ampun kak, biasa aja kali. Kalau minta tuh jangan nanggung-nanggung, sekalian minta dibeliin handphone, motor, perhiasan sekalian. Aduh, kamu tuh ya, orang udah niat baik mau nolongin malah diledekin. Ya kakak aja terlalu baik. Orang lain tuh malah nggak bisa dimanfaatin, gimana sih? Ini apa nih ya?
Oh ya, tapi ngomong-ngomong, mereka masih ada di sini nggak, Kak? Kamu ngapain? Kamu mau bilang makasih karena udah ngebiayain pengobatan kamu? Ya mau minta yang lain lah, Kak. Minta tuh jangan nanggung-nanggung, sekalian yang banyak. Enggak bakal. Gue nggak bakal kasih tahu loh. Ya udah, kalau emang nggak mau ngasih tahu nggak apa-apa kok. Aku bisa cari sendiri. Aduh, ribet banget sih. Fania. Bener-bener ya tuh anak. Segitu kecewanya Centini sama gue. Sampai gak ngomong sedikit pun. Tin, aku minta maaf ya, Tin. Minta maaf. Maksudnya kenapa, Mas? Ya abis dari tadi kamu diem aja, Tin. Soal Papa Ongki, Tin. Aku bukan maksud buat nutupin dari kamu semua. Aku, apa ya ini semua demi kebaikan kamu, Tin. Iku punya apa tuh, Mas? Kayaknya handphone kamu, Tin. Hah? Oh iya, caranya paling iki kali ya, Mas ya sih. Iya, Tin. Kagak lagi gue jelasin semuanya sama Centini. Halo, Pak. Assalamualaikum. Nah gitu dong, diangkat kalau punya handphone. Lagi udah dibeliin nggak pernah diangkat. Nyun sewu, Pak. Centini ndak denger, Pak. Orang bunyinya telepon aja baru tahu barusan ternyata teleponnya Centini sing muni, Pak. Nyun sewu nggih, Pak. Maaf nggih, Pak. Terus ini koreonya gimana? Susah nggak? Hah? Centini sekarang tasnya on tentang mobil, Pak. Tadi latihan sudah selesai. Alhamdulillah sudah lumayan bisa. Nggih, nggak begitu luas banget sih, Pak. Memang harus sering latihan supaya bisa luas, Pak. Ya iyalah. Terus juga perlu tenaga. Udah makan belum? Sampun, Pak. Sampun dahar. Sampun makan Centini nyaman terus suwun, Pak. Ya udah kalau gitu nanti tunggu di kantor. Ada yang mau saya bahas sama kamu. Ya? Halo? Halo? Belum kok ditutup toh, Pak, teleponnya. Dari Pak Restu, Mas. Durung mari tapi langsung ditutup teleponnya. Giliran ngomong sama Pak Restu semangat banget. Pak Restu kayaknya mau bahas masalah penting. Kok bikin aku kepikiran sih? Tin, Iya, Mas. sebenarnya gue pengen ngejelasin kesalahpahaman ini. Tapi kayaknya Centini udah mikirin Pak Restu terus. Ya udahlah. Nyebelin banget deh. Gue mesti kucing-kucingan ngamatin Centini sama Restu. Tapi gue gak akan biarin. Centini enak-enakan aja kayak gitu. Gue harus tahu nih apa yang dilakukan Centini sekarang. Tin, masuk dulu yuk. Nanti aku suruh Opi bikin kopi spesial buat kamu. Ya? Nggak usah, Mas. Bukan apa, soalnya Centini harus segera pergi lagi. Ada perlu. Mau kemana sih? Baru datang udah pergi lagi. Yaudah, aku anterin ya. Nggak usah, matur suwun. Centini juga nggak mau ngerepotin. Centini pergi ya, Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Tin. Centini nggak biasa-biasanya kayak gini. Apa sih yang lagi kerjain? Kenapa sekarang jadi tertutup gini ya? Loh, kok ini gak biasanya sih? Kok Centini cuekin Tejo? Aku mau ketemuan sama Restu lagi ya? Biasa banget nih. Ayo lo, ngapa ngikutin Aye? Pasti mau isengin Aye, ya Pan? Emang dasarnya cowok tuh hobinya tuh ngikutin cewek, goda-godain cewek, TP-TP, alias sebar pesona. Siapa yang ngikutin lu? Nah, rumah kontrakanku juga kan di situ. Ya lo Pan bisa cari jalan lain, putar jalan kek, atau apa kek. Ngapain ngikutin Aye? Emang sengaja lo kegatelan pengen deket-deket sama Aye, ya Pan? Astagfirullahaladzim, Nuning. Lu nyuruh gue jalan muter mana? Hah? Lagian ini jalan juga jalan warga.
Ngapain lu larang-larang? Awas sih, jangan sampai ada yang tahu kalau kita sekantor. Oh, lagian lu ngapain sih ngikutin kerja Maye? Lah, gue juga butuh duit tuh, Ning. Emang lu aja? Si Nuning, kenapa juga dia nekat ya mau kerja sama Bukinan? Udah tahu Bukinan orangnya jahat. Sering ngezolimin si Centini dulunya. Aduh, cinta. Kenapa datangnya lu kagak permisi? Kenapa juga gue mesti jatuh cinta sama si Nuning sih? Ini nih, yang sering orang bilang, love is blind. Bu, insya Allah Centini pun sudah siap, Bu. Syukurlah Centini, saya jadi ikutan lega. Saya nggak nyangka loh ternyata kamu bisa ngebujuk Pak Pongki. Maaf Centini, jaminan apa lagi? Dengar ya, masalah kamu dari kemarin dan manajemenmu itu adalah masalah waktu. Tidak bisa mengatur waktu. Jadi kan semuanya jadi berantakan. Hah? Pak, insya Allah Centini akan fokus menyanyi, Pak. Centini kan sudah tidak bekerja lagi sebagai oki di kantornya Bukinan. Centini bisa mengatur waktu dengan baik, Pak. Yuk tolong percayakan sama Centini, Pak. Iya bener Pak Pongki. Kemarin Centini nyanyi juga sangat bagus kok Pak. Dan semua pengunjung nanya tentang Centini Pak. Saya rasa nggak ada salahnya Pak kalau Centini dikasih kesempatan sekali lagi. Pak, insya Allah Centini tidak akan mengecewakan, Pak. Insya Allah Centini akan amanah. Tolong Centini, Pak. Nyuwun tolong Centini, Pak. Cukup, Nuning, cukup. Saya itu orangnya paling nggak bisa lihat orang menangis. Baik, dengar ya. Saya kasih kamu kesempatan sekali lagi. Saya tidak akan tuntut Pak Restu. Tapi kamu harus ingat. Kamu harus tampil maksimal di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Pak, matur suwun, Pak. Matur suwun sangat, Pak. Insya Allah Centini akan buktikan. Centini akan tampil maksimal, Pak. Centini akan buktikan itu, Pak. Matur suwun atas kepercayaannya, Pak. Matur suwun, Pak. Kenapa aku jadi lemah begini? Alhamdulillah, semua itu karena berkat Allah, Bu. Dan Centini mengucapkan terima kasih, Bu. Karena berkat Ibu juga ngebantu Centini. Bu, insya Allah Centini akan menampilkan yang terbaik. Semaksimal mungkin usaha Centini buat ini, Bu. Iya Centini, pokoknya kamu kali ini jangan bikin kesalahan lagi. Pak Pongki itu orangnya susah loh dibujuk. Dan ini itu kamu beruntung loh bisa ngebujuk dia. Alhamdulillah, Bu, insya Allah, Bu. Centini siap-siap dulu, Bu. Ya udah, kalau gitu kamu langsung mulai aja latihannya. Kamu cek sound aja dulu. Oh ya, tapi ngomong-ngomong Centini, kamu kesini sama siapa? Sendiri? Manajer kamu gak nganterin? Kok bisa-bisanya sih manajer kamu ngebiarin kamu jalan kesini sendirian? Minimal dia nganterin pakai supir gitu, tapi ini gak sama sekali Centini. Nggak apa-apa kok, Bu. Centini pengen konsentrasi aja, sekaligus juga mandiri. Aku jadi ngerasa bersalah karo Pak Restu dan Mas Tejo. Mereka ndak tahu, lek aku tuh kate manggung nang kene. Ya wis biar dulu lah, tak konsentrasi dulu. Nyun sewu, Bu. Ya udah kalau gitu kamu saya temenin latihannya aja. Yuk. Oh, kalau gitu monggo, Bu. Yuk. Oh, jadi lo mau sosok jadi pahlawan buat Restu. Kalau gagal gimana Centini? Kan masih ada gue. Nyebelin banget sih Kak Vira. Pelit. Gak mau kasih tahu siapa orang yang udah nerima darahnya. Sekarang malah pergi kerja. Gue kan jadi penasaran. Jadi orang kok polos banget. Padahal tinggal morotin duitnya aja kok susah banget malah milih kerja. Repot banget bikin capek. Pantas aja dia gak bisa punya duit banyak. Pak Restu. Kamu. Iya. Oh ya Pak, saya mau bilang makasih sama Bapak.
Karena Bapak, biaya pengobatan adik saya bebas. Ya, sama-sama ya. Terus gue mau cari orang itu kemana coba? Kak Vira sama siapa tuh? Cowok itu siapa ya? Kok kayaknya Kak Vira canggung banget? Oh iya, terus soal itu juga Pak, saya mau minta maaf. Soal kelakuan saya kemarin yang mohon-mohon sama Bapak buat bayarin biaya pengobatan adik saya. Dan soal handphone Pak, saya janji, saya bakal ganti kok Pak. Nah. Tapi saya nyicil ya Pak. Soalnya saya harus ngumpulin duitnya dulu. Ya sebentar. Kok kamu ganti? Kamu bilang sama saya harus merawat adik kamu. Karena kan kamu donor darah kamu buat istri saya, jadi impas. Bukan gitu Pak. Harga darah saya nggak semahal biaya pengobatan adik saya Pak. Jadi sebenarnya uang Bapak itu lebih tahu ke saya. Jadi saya janji saya bakal ganti. Tapi saya harus kerja dulu Pak. Saya harus ngumpulin uangnya. Hah? Kamu kerja di mana? Saya kerja jadi waiters. Oh, iya. Kayaknya saya telat deh Pak. Saya harus buru-buru pergi kerja dulu ya. Nanti saya diomelin bos. Oh, udah buruan kerja gitu. Ya. Permisi Pak. Ya. Tunggu Pak. Aduh. Kalau Bapak mau butuh donor lagi, saya bisa bantu lagi kok Pak. Tapi sekarang nggak usah pakai bayaran. Saya ikhlas dengan hati saya sendiri. Nanti kalau saya butuh nanti saya hubungin Bapak. Ya. Hitung-hitung saya nyicil utang saya ke Bapak. Iya. Ya udah. Ya. Makasih ya Pak. Sebenarnya nggak jahat juga sih dia. Kayaknya dia emang orang baik. Mungkin lagi galau karena nggak punya jalan keluar sama masalahnya. Kasian juga. Ada kalanya manusia segitu kepepetnya sampai apa aja dilakukannya. Tapi paling enggak, dia nggak berbuat jahat lagi. Seperti ambil handphoneku waktu itu. Oh, itu dia ATM berjalannya. Ganteng juga.